Ya, Mas Ciko, Pak Pramono jelas mengatakan bahwa pihaknya akan siap untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto jika terpilih. Ini kita tahu juga santer terdengar sekali, Mas, pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo Subianto. Apakah ini juga strategi pamungkas yang akan dilakukan, mengingat Pak Prabowo Subianto adalah tokoh sentral yang perlu sekali tentunya menjadi pertimbangan untuk mendapatkan dukungan? Jadi maksudnya pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo topiknya salah satunya adalah pilkada gitu? Itu maksud pertanyaannya? Saya rasa enggak. Mungkin Saya enggak? rasa sangat jauh dari itu ya artinya. Enggak, sangat tidak mungkin. Itu kan mengecilkan seorang Prabowo Subianto dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ini dua tokoh bangsa. Yang satu adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Dan kalau pertemuan ini akan digelar sebelum Pak Prabowo dilantik, tentunya akan bertemu dengan seorang presiden terpilih. Gitu. Atau kalau sudah dilantik akan bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Yang dibicarakan tidak mungkin seremeh-temeh terkait dengan pilkada, seremeh-temeh terkait dengan dukungan politik atau hal-hal yang sifatnya teknis. Yang mereka akan bicarakan, saya bisa pastikan lebih terkait dengan masa depan bangsa kita, bagaimana Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, mempunyai daya saing di era ekonomi global yang begitu berat sekarang. Dan juga bagaimana menyejahterakan rakyat, bagaimana mengentaskan kemiskinan ke depannya. Mereka akan saling bertukar pikiran. Mungkin juga Pak Prabowo akan meminta wejangan dan nasihat tentunya dari Ibu Mega yang lebih senior dan pernah menjabat sebagai presiden sebelumnya. Dan semua pembicaraan akan terkait dengan hal-hal tersebut. Tapi saya ingin menegaskan ya bahwa pertemuan tadi dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY, dengan Pak JK dan juga itu adalah sebuah sesuatu yang ingin Mas Pram juga tunjukkan ke masyarakat bahwa dalam kontestasi politik banyak perbedaan pilihan politik, semua bisa tetap bersatu, bisa tetap bersilaturahmi tanpa ada sekat-sekat. Dan juga Pak Pram juga menunjukkan karakter dia sebagai seorang pemimpin yang mungkin masyarakat belum begitu mengenal. Seorang Pramona Anung, karena beliau lebih banyak berada di balik spotlight, di belakang spotlight, tidak mau tampil ke depan karena memang tugasnya selama 10 tahun terakhir sebagai Mensekap. Tapi kalau kita bicara soal elektoral, Mas Pram juga tidak diragukan karena 4 kali beliau terpilih menjadi anggota DPR RI. Artinya beliau ketika berkontestasi, beliau orang yang menangan, bukan orang yang kalahan. Dan ini juga harus diketahui oleh masyarakat. Jadi banyak sisi yang Mas Pram harus perkenalkan kepada masyarakat tentang dirinya. Karena kita harus akui Mas Pram ini tingkat pengenalannya masih di bawah 50% di Jakarta. Berbeda dengan Kang Emil yang tingkat pengenalannya sudah memasuki angka di atas 90%. Artinya masyarakat sudah tahu siapa Ridwan Kamil. Nah, Mas Pram juga harus menunjukkan siapa dia, siapa karakternya, seperti apa beliau akan mengelola pemerintahan daerah ini, Jakarta khususnya ketika beliau menjabat. Dan salah satunya beliau menunjukkan bahwa hubungan pusat dan daerah akan beliau jamin tetap baik, dan ini akan menguntungkan rakyat Jakarta. Saya ulangi lagi, karena hubungan pusat dan daerah yang buruk itu akan menunda-nunda anggaran yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Ini akan juga menunda-nunda pembangunan yang ditujukan untuk hal-hal yang progresif bagi sebuah kota, dan ini harus kita hindari. Dan kembali lagi saya sampaikan seperti di segmen pertama tadi, bahwa di 545 pilkada, kalau TV One mau wawancara semua calon kepala daerahnya, tidak mungkin ada satupun yang mengatakan, oh saya akan berseberangan dengan pemerintah pusat. Oke. Bang Dev, mungkin bisa dijabarkan juga ya ketika melihat bahwa upaya yang dilakukan sekuat tenaga oleh dari pihak PDIP tentunya untuk bisa meraup ceruk-ceruk dari pemilih Pak Prabowo Subianto. Bagaimana ini langkah terdekat yang dilakukan dari Ridwan Kamil dan juga Kang Susono atau Mas Susono? Ya, kita nggak harus segera menyikapi atau anggap statement tersebut ya. Kita lebih kepada fokus untuk pengenalan dan juga pemahaman masyarakat terhadap kepemimpinannya Pak Ridwan nanti ini ya, Ridwan Kamil, Pak Susono. Itu yang lebih kita utamakan, itu yang lebih terus kita jalankan agar masyarakat itu lebih benar mengenal, mengetahui, memahami, sehingga datang ke TPS itu penuh dengan keyakinan, tidak dengan keraguan, tapi tahu persis bahwa yang saya mau pilih adalah Ridho yang ada Monasnya karena A, B, C, D, E, F.
GHIJ sepanjangnya lah, karena kan macam-macam programnya yang berkaitan dan berkenaan dengan kehidupan masyarakat DKJ dalam sehari-harinya. Apakah itu masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah infrastruktur, masalah hunian, terus juga masalah kesehatan alam ya, apakah tentang polusi dan segala macam, itu semua kan sudah kita sampaikan terus dan tidak akan berhenti, terus kita akan lakukan sampai dengan hari H pada saat pencoblosan atau pada menjelang masa tenang nantinya. Nah itulah yang terus kita genjot agar masyarakat itu yakin dan juga percaya diri untuk memilih pasangan Ridho ini. Oke, gitu. Mas Adi, ini tinggal beberapa bulan lagi pilkada ini sudah di depan mata, tapi bagaimana ini kita melihat dinamikanya ke depan? Apalagi jika betul nanti pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, seberapa signifikan ini berpengaruh, sekalipun kalau kata Mas Ciko ini tidak membahas soal pilkada? Kalau ingin dikait-kaitkan soal pertemuan antara Megawati dan Prabowo Subianto, pasti dalam konteks bahwa suasana politiknya harus lebih kondusif ya. Terkait dengan pilkada Jakarta salah satunya, siapapun yang menang nantinya ya, ini adalah soal tanding persahabatan saja. Tak ada lagi huru-hara, tak ada lagi kegaduhan yang kemudian itu bisa berdampak secara signifikan bagi stabilitas politik secara nasional. Itu konteksnya. Karena pertemuan antar tokoh itu tentu untuk meredakan bagaimana tensi persaingan residu Pilpres 2024 itu tidak berlanjut di pilkada. Itu satu ya. Yang kedua saya kira memang besok ini kan sudah mulai pengundian dan penetapan calon ya, bahwa pastinya ke depan semua calon ini akan gaspol. Kalau Pram itu pasti salah satu yang akan terus dilakukan meningkatkan popularitasnya. Karena per hari ini popularitas Pram ini kan tidak sekuat Pak RK. Tingkat pengenalannya masih kalah dibanding RK. Artinya, ya kalau kata Mas Ciko. PR terbesarnya meningkatkan popularitas dan plus elektabilitas. Sementara kalau Pak RK ini sudah populer dia. Tinggal bagaimana menerjemahkan orang-orang yang selama ini kenal itu suka dan akan memilih nantinya di TPS. Jadi dalam rentang kurun waktu kurang lebih sekitar 2-3 bulan ke depan apapun masih mungkin sangat terjadi. Dan saya hakul yakin bahwa semua calon ini akan memanfaatkan sekecil apapun peluang kampanye dan komunikasi politik yang akan mereka lakukan. Ketemu tokoh, ketemu figur, ketemu artis, tokoh-tokoh lokal, tokoh Betawi, ulama, habaib, kiai, syekh, para pendeta, dan tokoh-tokoh agama yang dinilai mampu memberikan support moral dan secara politik yang bisa dimaksimalkan sebagai bentuk dukungan politik. Ya, sekali lagi pilkada ini sudah di depan mata, jadi tinggal waktunya sedikit, gaspol ya Mas Adi. Gaspol. Oke, kita akan lihat bagaimana dinamika ke depannya, tapi terima kasih sekali lagi Mas Adi Praetno, Mas Ciko terima kasih, Mas Dev Laksono terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.